tamu, orang tamu. Baru kita ini ada 5 kepala suku, tapi mereka 5 kepala suku ini mereka datang dari timur. Dari timur itu ada apa ini? Babun Pidego itu kepala suku satu. Apa yau? Terus Emetapa. Terus Amainatu. Ada 4 kepala suku. Orang itu yang datang. Tapi kita punya orang tua dulu itu mereka jalan hutan. Tapi di dalam itu ada orang bikin ini. Jadi kita punya bahasa ini tersendiri. Bahasa Kauga ini tersendiri. Yang orang biasa bilang itu tahu. Suku tahu sebenarnya. Tapi karena mereka jalan dari hutan, tembus di sebelah ini, kuburan di sebelah itu. Kuburan di bawah yang dia punya sebelah. Itu ada Muari, ada Pigapu, mereka tinggal di situ. Sudah 4 kepala suku ini mereka muncul. Hei, kamu dari mana? Kami dari hutan. Akhirnya sekarang orang kasih nama itu Kapauwe. Kapauwe. Naruh Kapauwe, kita itu orang hutan. Akhirnya sekarang orang bilang Kapauwe. Kapauwe itu sekarang kita ada pakai itu sudah, bukan cukup tahu lagi tidak. Sekarang ini Kapauwe, orang Kapauwe, orang Imam Mugawe. Jadi Imam Mugawe ini termasuk saya punya mama itu masuk Imam Mugawe. Sedangkan saya punya bapaknya orang Kapauwe. Jadi kita punya orang tua ini datang dari apa ini kali Cemara di sana. Tapi mereka lihat karena tidak ada dusun sagu, akhirnya mereka bubar semua di situ. Pulang dari situ kembali ke sini. Orang cari dusun sagu itu kita jalan hutan. Yang hamil dia mau mati kasih itu terserah. Tapi yang lain masih jalan. Dia masih jalan sampai di bagian barat. Orang pergi taruh segala macam barang apa saja di situ. Di Omba, Tarera, taruh situ. Akhirnya mereka kembali baru orang bikin rumah adat. Bukan rumah adat apa, tapi rumah adat tusuk hidung. Kasih tembus hidung. Tusuk. Jadi hidung ini orang bisa gantung kulit tulang babi, tulang apa ini, pokoknya segala macam. Kalau dia senang mau ini, ya dia tusuk. Nah sampai di sana datang bikin rumah adat, kembali dorong turun, dorong pikir begini, ini kita harus cari tahu. Ini kali ini air dia mengalir ini sampai di mana? Kita harus cari tahu dulu. Akhirnya sudah. Yang tadi saya bilang itu kepala suku itu. Mereka jalan. Masyarakat lain sama tinggal. Mereka jalan sampai di sebelah suku kuburan sebelah itu. Perempuan satu dari Muari ke datang Timbair di kali. Hei. Dia lihat begini, dia tidak bawa, langsung dia tidur. Padahal orang tua dulu tuh, Muari, Pigapu, mereka ada pokok tipa. Pokok tipa, sudah perempuan yang tadi dia mau Timbair dia kasih orang. Woi, kamu pokok tipa tapi tidak tahu di sebelah siapa. Itu dorong pakai alat perang semua.
tinggal. Orang tuh lihat begini, oi, kamu main wah? Kamu dari mana? Kami dari hutan. Lalu Kapawe, coba saya sebenarnya itu suku tahu itu orang Kapawe. Orang nama tahu boleh, tapi orang bilang Kapawe berarti itu orang hutan. Akhirnya sudah sekarang kita masih pakai itu suku Kapawe dengan suku Imam Kawe. Jadi orang di bawah ini itu suku Imam Kawe. Kita bagian atas ini suku Kapawe. Jadi kita punya kepala suku itu bermanusiawa di Kandung Jaya itu. Mereka ada tinggal di situ. Itu adalah kepala suku Kapawe. Akhirnya sudah mereka datang, mereka pergi jemput orang. Orang mulai pukul 3. Saudara sudah datang ke kasih duduk orang. Empat kepala suku itu. Saudara sama-sama pukul 3, tapi di situ juga campuran. Di situ juga ada orang Kaugapu, perempuan Kaugapu, Kapu-kapu Tirawau, laki-laki Paitua itu dia ada tidur. Paitua itu dia ada tidur. Dia punya badan itu lumut, penuh dengan lumut, tapi rumput juga dia tumbuh di badan. Dia tidur saja di tempat. Dia punya pantau lubang juga tidak ada, hidung lubang juga tidak ada, mata juga tertutup semua. Daripada itu dia tinggal jadi batu saya di situ. Akhirnya sudah perempuan satu dia dengar perempuan dia bicara, kamu mau kasih makan orang-orang itu kan? Tapi kamu stop sudah. Akhirnya sudah. Di situ ada kita punya yang tahu bahasa juga ada. Kamu empat suku ini kamu pulang sudah. Ini sudah ada perempuan satu orang dia ada bicara ini. Sudah kita pulang. Tidak usah kasih makan orang dia bilang begitu. Oh begitu kan? Akhirnya sudah dorong bubar. Dorong bubar sudah kembali lagi. Dorong kembali, padahal dia punya besok itu mereka kembali lagi. Sudah. Pertama dorong bikin adat. Sudah, kita bukan orang lain, kita sama-sama. Sekarang kita baku serahkan tempat. Kita baku serahkan secara adat. Tempat ini kamu orang Kaugapu ambil. Kita kasih kamu orang. Ya, kita sekarang ini mau hari 30 mau mundur ke bawah. Akhirnya mau hari juga mundur. 30 juga mundur. Sedangkan tempat ini dorong seragam pinang. Dia punya besok itu dorong mulai antar lagi ke kali besar itu. Kali ini nama ini, kali kecil ini nama ini, kali kecil ini nama ini, kali kecil ini nama dorong sebut semua. Jadi sampai sekarang ini kita ada bertempat ini. Baru bagaimana dengan patung kita bilang Tete Mapuru yang jadi kita punya ikon, orang datang ke wilayah Kamoro. Patung Mapuru ini dia punya awal ceritanya itu begini. Itu dia orang hidup, manusia biasa. Tapi Pigapu dia punya kampung ada di belakang Tipuka ini, kampung Tipuka. Itu di dalam itu ada kampung Pigapu. Tapi karena ular gigit manusia mati, buaya makan manusia mati, akhirnya mereka mundur. Mereka gabung di Moari. Mereka gabung di Moari. Sudah orang tinggal di pantai. Orang tinggal di
waktu mereka tinggal di sini, Paitua ini Don pi pangkur sagu. Paitua Mapuru dia pi pangkur sagu, Don pangkur sagu. Sudah, dia ketemu perempuan dua itu sudah, perempuan setan dua itu. Sudah dia perkosa perempuan dua itu. Sudah dia punya besok, dorong 3 mili ikan. Tapi dorong belum pakai senter ke apa yang tapi air menyala. Kalau di laut itu malam-malam biasa air di dalam menyala. Jadi dia pergi tiga air menyala. 3 ikan sampai banyak. Sudah, baik tua. Ikan yang satu ini, ikan duri kuning. Ikan duri kuning itu tidak boleh kau kasih orang. Itu untuk saya. Padahal Pak itu dia sudah perkosa perempuan setan dua. Sebenarnya Pak itu bisa hidup. Tapi karena dia sudah perkosa perempuan dua ini, akhirnya sudah. Ikan yang tadi dia bilang ikan duri kuning, itu dia Pak itu dia ambil, sudah dia makan, sudah makan itu sudah Pak itu badan sudah mulai terganggu. Padahal di situ ada bikin rumah adat. Mereka pukul tiba sudah. Pak itu dia langsung dia tidur di situ. Dia tidur. Dan orang-orang ini kira itu Pak itu karena mengantuk, akhirnya sudah dia tidur karena malam orang cari makan atau cari ikan. Akhirnya dia capek, dia tidur. Padahal Pak itu sudah meninggal. Orang udah semua bubar, Pak itu masih tidur. Hah? Ma itu kau tua, kau pergi kasih bangun Pak itu, dia belum makan itu. Tapi kasih bangun dari Pak itu sudah kram. Kayak padahal Pak itu ini dia sudah jalan. Yang tadi saya bilang. We mulai be. Pak itu ini hanya burung tahun-tahun yang jawab. Mampu dia yang jawab. Kakak itu yang jawab. Oh, tidak ada setan. Dia lanjut sampai di tengah yang tadi saya bilang itu. Dia ketemu cecak, binatang, kodok, pokoknya binatang apa saja yang kerja itu. Bikin kampak, bikin parang, bikin pisau, bikin senjata, bikin apa segala macam. Makanya sudah. Itu kembali dari gunung, sudah. Dia datang begini sudah. Orang besar 80 PKI. Dia bawa itu saja. Jadi bahasa kita ini hanya satu. Tapi kita bisa, orang Goga punya bahasa tersendiri. Tapi kita bisa mengerti orang Irko punya bahasa, Muar punya bahasa, Piga punya bahasa. Kita bisa tahu. Begitu. Bapak, saat ini kan kita yang di wilayah sini ada isu-isu yang saya dengar bahwa kita orang Gagapu nih sebagai pendatang sini. Itu benar atau tidak, Pak? Itu yang tadi saya bilang ini. Orang tua kita ini dari Cemara. Orang tua kita dari Cemara. Tapi yang 4 kepala suku ini itu mereka yang bawa perang, kepala perang ini. Mereka di sana lihat tidak ada dusun sagu, akhirnya mereka kembali cari dusun sagu sampai di Kalikogo sebelah ini mereka lihat sudah dusun tebal, di bagian sini dusun tebal, akhirnya mereka cari tempat di sini. Jadi memang orang biasa bilang orang pendatang, tapi itu anak-anak muda yang biasa omong-omong bahasa-bahasa macam begini. Tapi orang tua dulu mereka serahkan penuh dengan secara adat.
mereka serahkan pemilu secara adat. Jadi anak-anak muda sekarang ini memang biasa bilang itu orang makin sekolah makin pintar tuh. Akhirnya sudah mereka bisa ngomong bahasa seperti itu. Oke Bapak, kalau berangkat dari peras itu kira-kira bagaimana Bapak melihat kita yang Kamoro yang dulu dengan generasi sekarang saat ini? Ya, Bagaimana perbedaannya dengan generasi orang Kamoro asli yang saat dulu dengan saat ini yang sudah dipengaruhi dengan perubahan zaman, pengaruh dengan ya. Kalau dulu yang tadi saya sudah singgung itu, dulu tuh pengaruh bagus sekali. Kita ikut orang tua punya aturan-aturan adat itu dulu. Jadi bagus. Kita ikut orang tua dulu punya adat apa ini aturan-aturan adat. Macam tadi saya bilang, kalau mau setubuh atau mau kawin, laki-laki harus punya tanggung jawab. Perempuan juga harus punya tanggung jawab untuk kasih makan orang tua. Begitu. Tapi sekarang tidak bagus. Kawin tak karuan. Kawin tak karuan, tidak tahu adat, tidak tahu diri. Kawin seperti apa saja, mereka semaunya saja. Jadi dulu dengan sekarang itu lain. Jadi dulu punya kita hidup itu bagus. Sekarang hidup ini karena perkembangan, akhirnya sudah mereka bisa hidup tak karuan. Hidup tidak sesuai dengan adat. Adat, agama, pemerintah. Orang tidak ikut sesuai dengan itu. Jadi adat juga, agama juga kurang, terus adat juga kurang, agama pemerintah juga kurang. Jadi kita sekarang ini tidak hidup sesuai dengan aturan pemerintah, aturan adat, aturan agama. Jadi itu semua salah. Bapak itu kira-kira dipengaruhi oleh apa? So, pengaruh besarnya yang Bapak lihat. Yang pertama itu pengaruhi uang. Karena uang, akhirnya orang bisa segala macam. Buat segala ini. Dia mau buat apa, buat ini, itu karena uang. Itu karena uang. Kalau dulu tidak ada uang. Dulu hanya kita cari makan di hutan-hutan saja. Tapi sekarang adanya uang, akhirnya sudah. Orang mulai kocar-kacir di situ. Tapi yang pendatang ini, dia pakai aturan. Kalau pendatang, dia pakai aturan. Dan pendatang ini juga dia tidak diam. Dia kasih arahan, rapat-rapat di hotel-hotel, rapat-rapat di mana-mana saja. Dia kasih pengertian, kasih pengarahan, kasih pandangan. Tapi itu orang yang bersekolah, itu dia punya otak itu lebih jernih daripada orang yang tidak sekolah ini. Biar orang yang tidak sekolah ini, anak yang tidak sekolah ini, biar kasih pandangan sampai turun seperti apa, dia tidak akan dengar. Memang dia dengar, tapi untuk pelaksanaan tidak ada. Itu sekarang terjadi. Waktu saya di Jayapura ada 3 bulan di situ. Itu dosen-dosen dari orang bule. Dosen-dosen orang bule. Waktu itu perpisahan ini pastor, bukan pastor, uskup ini Uskup Herman Muningov. Perpisahan. Jadi sampai di sana kita tinggal di Hotel Mutiara di Kota Raja. Itu orang kasih, aduh, mantap betul. Sekarang apa yang mereka sampaikan sama kita ini sekarang terjadi. Sekarang terjadi. Bapak orang, besok kalau bapak orang punya anak-anak, hati-hati, lihat baik-baik. Macam kita punya barang kita kasih. Nanti kalau anak macam bapak tidak ajak dia, anak tidak tahu kerja atau tidak tahu sekolah, hati-hati di situ. Kalau bapak kasih makan dia terus, kasih dia terus, dia tidak akan cari. Nanti dia harap bapak terus. Atau harap orang tua. Nah, sekarang terjadi.
Dan dosen-dosen waktu itu mereka kasih pengertian pengarahan bagus. Itu saya biasa sampaikan juga di masyarakat, tapi masyarakat juga tidak tahu bagaimana dia punya pengertiannya itu. Iya Bapak, terus bagaimana Bapak melihat bahwa saat ini sudah banyak orang pendatang datang ke sini dengan berbagai macam tujuan. Kira-kira menurut Bapak pengaruh positif dengan negatifnya apa untuk masyarakat asli? Kalau orang pendatang atau orang dari luar mereka datang ini, yang pertama itu orang didik anak sekolah itu bagus. Itu yang saya biasa bilang anak. Memang kita biasa bilang kita merdeka sudah, kita merdeka sudah, seperti itu. Bisa, tapi namanya Indonesia ini orang mau naik bintang juga jadi. Orang mau naik bintang, naik bulan juga bisa. Tapi dulu waktu kita masih sekolah zaman Belanda, kelas 3 itu sudah jadi guru. Karena kita tidak mau melebihi dia. Itu dia punya rahasianya di situ. Itu orang Belanda itu. Kelas 3 saya sudah jadi guru. Sampai sekarang Bapak Guru Yamar orang ini, orang waktu Indonesia dengan Belanda mulai pisah itu, sudah Bapak Guru Yamar orang tambah sekolah lagi di Fakfak. Karena orang sudah kelas 3 baru guru, jadi guru. Lagi dia orang tambah sekolah lagi di Fakfak. Akhirnya sekarang orang bisa jadi PNS itu. Tapi sekarang tidak. Indonesia ini biar sampai bagaimana juga tetap. Kita mau apa lagi? Jadi memang soal merdeka tapi ya, kita harus pikir juga ke depan nanti akan terjadi seperti apa. Nanti orang biasa bilang itu Papua dengan Papua baku makan, atau ikan dengan ikan, makan ikan dengan ikan, seperti itu. Itu yang kita juga khawatir. Jadi kita berusaha untuk merdeka, sabar dulu, sabar. Kita belum jadi apa-apa ini, kita punya anak-anak ini belum bagus. Kalau kita punya anak-anak sudah jadi sarjana, sudah ini ya itu bagus. Kita bisa berdikari. Tapi ini ya masih kurang. Masih pendidikan juga dia kasihan ibu-ibu guru-guru dia mau supaya anak-anak kita harus mengajar, harus sekolah. Tapi kita punya anak sendiri juga. Itu yang tadi saya bilang itu karena pengaruh uang, akhirnya sudah semua itu tinggalkan itu semua. Jadi Bapak, pengaruh negatifnya apa? Misalnya adanya pendatang, mungkin ada hal-hal yang orang pendatang buat sehingga itu juga menyebabkan kita punya anak muda Kamoro asli terpengaruh dengan hal-hal yang tidak benar. Kalau orang dari luar datang itu dia tidak pernah pencuri orang punya barang atau kasih pandangan sama kita yang tidak bagus, tidak ada. Orang datang dari luar itu mereka datang berkebun, beli tanah atau orang berkebun. Orang berkebun akhirnya mereka dapat uang. Tapi kita di sini untuk mau bilang petani juga salah-salah. Tanah semua dijual, habis. Jadi orang pendatang yang bikin kebun baru kita beli lagi. Nah ini jadi persoalan. Akhirnya sudah. Sedangkan orang pendatang ini, orang dari luar datang, dia kasih contoh teladan yang bagus. Tapi ada juga yang kurang bagus. Yang kurang bagus itu miras. Dulu tuh orang tidak tahu. Karena kita punya anak kamu ini. Orang tidak tahu masak sopi, bikin ini, bikin itu. Mereka tidak tahu semua. Tapi karena mereka
baku belajar akhirnya mereka bisa tahu, dorong bisa masak sendiri. Akhirnya sekarang kacau semua, tidak ada yang bagus. Sekarang semua kacau, kecil besar itu dorong mabuk minum. Itu. Ya, Bapak, ini pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan atau saran yang perlu dikasih ke kami untuk anak-anak muda, untuk generasi muda, supaya mereka tidak lupa tentang kita punya budaya Komoro sebenarnya itu seperti apa, tentang bagaimana saya bisa ke hutan untuk pangkur sagu, lalu untuk saya punya makanan sehari-hari. Itu penting. Kira-kira menurut Bapak apa yang perlu kami ataupun perlu anak muda ini, generasi muda ini, mereka tidak lupa dengan jati diri mereka seperti itu? Kalau itu memang pimpinan kampung ini ada bantuan banyak sama anak muda. Mereka kasih bola voli, terus bola kaki, terus mereka kasih jaring, kasih Johnson fiber, mereka kasih semua. Itu pemerintah kampung mereka kasih untuk pemuda-pemuda ini. Terus gitar itu juga mereka kasih. Tapi tidak tahu sekarang ini kita mau bicara apa lagi. Kalau macam pemerintah kampung tidak kasih hal-hal seperti ini bagus, tapi ini dia kasih dari pemerintah kampung. Gitar juga dibantu, dan sosial juga, terus fiber, motor Johnson, jaring, itu udah kasih. Maksudnya supaya orang harus mandiri. Kalau tahu begini semua hancur. Jadi ini yang mau jadi apa sebenarnya? Mau jadi apa? Nah, kita sekarang semua dalam hancur itu, dalam arti itu mabuk, minum, miras, aduh, setengah mati. Jadi ini saya biasa bilang, ini daerah apa ini, hutan ini masih ada, jadi kita masih bisa hidup. Kalau besok-besok hutan sudah tidak ada, minta maaf. Kalau kamu sekolah, pemerintah bisa jamin kamu. Tapi kalau kamu tidak sekolah, nanti kamu lihat. Besok-besok kita orang tua ini kalau sudah tidak ada, berarti habis. Hancur kamu. Itu yang tadi anak bilang bagus, pertanyaan tadi itu bagus, tapi ini yang tadi saya bilang itu sudah. Kalau selain macam pemerintah kampung tidak kasih sesuatu, nah itu buat orang bisa buat. Tapi ini semua barang ini mereka sudah kasih, sudah serahkan kepada anak-anak. Tapi ya bagaimana? Bilang ini anak-anak apa ini, anak pemuda-pemudi punya ini, dia punya hasil. Nah itu boleh, tapi tidak sama sekali. Jaring juga kemana, perawa Johnson fiber ini juga tidak tahu kemana. Jadi sekarang kita mau cari jalan untuk apa lagi? Ini yang anak-anak bagus, pemuda-pemuda bagus, kuat, tapi ya ini tidak tahu mereka punya pengaruh dari mana mereka bisa dapat. Akhirnya mereka bisa tinggal begini saja, minum mabuk di jalan. Jadi kita orang tua yang pusing. Tidak satu yang baik. Tidak tahu sekarang ini kita mau hidup seperti apa.